Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di dalam mata pelajaran pendidikan fikih kelas 7 ya pada semester genap. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini pertemuan pada semester genap ini kita akan mempelajari dua bab di dalam pendidikan fikih ini ya. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu tentang sholat Jumat, kemudian bab yang selanjutnya yaitu sholat jama' dan qashar. Sholat Jumat ini masuk di dalam bab 4 halaman 71 yang punya buku yang ini. Pendidikan fikih kelas 7 ya. Sebagai pengantar, sholat Jumat adalah sholat yang wajib bagi orang yang tidak memiliki uzur. Uzur itu adalah halangan, misalkan sakit yang tidak bisa membuat dia sholat Jumat, itu uzur atau halangan. Atau sedang dalam perjalanan, ya, naik pesawat, naik kapal, tidak bisa sholat Jumat, nah berarti itu disebut dengan uzur ya. Uzur itu halangan. Halangan sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tetapi memang betul-betul tidak bisa ya, bukan berarti hujan gerimis tidak mau sholat Jumat berjamaah, itu salah. Kemudian barang siapa yang meninggalkannya, ia terjerumus dalam dosa besar. Bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat ini masuk dalam kategori dosa besar karena dia sudah masuk dalam termasuk dalam meninggalkan sholat fardu ya. Maka sholat fardu pun itu adalah dosa besar ketika kita meninggalkan. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkannya, hatinya akan tertutupi dan ia termasuk orang-orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu an, keduanya mendengar Nabi SAW berkata, ketika beliau memegang tongkat di mimbarnya ketika sholat Jumat ini ya, layantahiyanna aqwamun an wada'ihi mul jumu'at au layahtimannallahu ala qulubihim thumma layakununna minal ghafilin. Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat itu menghentikan perbuatannya. Maksudnya Nabi, siapa yang suka meninggalkan sholat Jumat itu jangan dibiasakan meninggalkan sholat Jumat. Atau jika tidak, Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar tergolong dalam orang-orang yang lalai. Dalam hadis lain disebutkan, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap Allah, terhadap sholat tersebut, Allah akan tutupi hatinya. Nah, jadi itu pengantarnya di dalam bab sholat Jumat ini ya. Artinya sholat Jumat juga sama dengan sholat fardu, sama-sama wajib ya, dan tidak boleh ditinggalkan ya bagi laki-laki. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu peserta didik diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat, pengertiannya, kemudian ada dalil-dalil sholat Jumat apa saja, nanti kalian harus bisa. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan syarat dan rukun khutbah. Kalau kayak sholat itu juga ada syarat dan rukun ya kan. Kemudian setiap berwudu juga ada syarat dan rukun ya kan. Nah itu nanti kalian harus mengetahui itu.
Kemudian menjelaskan keutamaan dan ketentuan ibadah sholat Jumat. Setiap ibadah itu kan ada keutamaan dan ketentuan ya. Nah itu untuk sholat Jumat ini kalian juga harus tahu. Kemudian menyebutkan sunnah-sunnah sholat Jumat dan halangan-halangan sholat Jumat. Nah ini yang kita lakukan pada sholat Jumat itu hal-hal yang disunahkan oleh Nabi apa-apa saja. Kemudian halangan-halangan terhadap sholat Jumat ya yang dapat diperbolehkan lah kita tidak melaksanakan sholat Jumat itu istilahnya. Kemudian memiliki kepedulian untuk mengajak orang lain melakukan ibadah sholat Jumat. Nah ini ya, jadi jangan kita sendiri, kita ajak teman, saudara, orang tua yang jarang sholat Jumat diajak sholat Jumat ya. Kemudian mempresentasikan ketentuan sholat Jumat, tadi ketentuannya ya semacam rukun, hal-hal yang menghalangi dan lain sebagainya. Kemudian menceritakan pengalaman sholat Jumat di masjid, di lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal. Nah kan saat ini kan pandemi, ya nanti maka kalian akan menceritakan bagaimana sih pengalaman sholat Jumat kalian tuh di tempat-tempat kalian ya, atau mungkin tidak pernah sholat Jumat. Nah itu tidak. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat suatu saat di mana tidaklah seorang Muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah tepat pada hari itu atau pada saat itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonkan tersebut. Nah ini ada di dalam hadis ya. Jadi dalam hadis itu kalau kita meminta pada hari Jumat, berdoa kepada Allah pada hari Jumat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan kita tersebut. Nah itu salah satu keistimewaan sholat Jumat. Baik, itulah pengantar ya, pengantar untuk memasuki bab sholat Jumat ini. Nah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang 2 poin penting ya, yaitu pengertian dan dasar hukum sholat Jumat ya. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang syarat-syarat dan rukun khutbah. Karena di dalam sholat Jumat itu kan ada khutbahnya nanti. Tentu yang laki-laki kan sudah tahu semua. Yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat itu? Pengertiannya. Pada halaman 74, sholat Jumat adalah ibadah sholat 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat. Makanya namanya Jumatan. Kalau di hari Sabtu namanya Sabtuan. Kalau hari Minggu, Mingguan. Nah namanya sholat Jumat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur. Ya, pada waktu zuhur. Jadi istilahnya pada hari Jumat itu zuhurnya tidak ada, maka diganti dengan sholat Jumat. Itu pengertian sholat Jumat ya. Ibadah sholat 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah. Yang dilakukan setelah khutbah, setelah masuk waktu zuhur. Kemudian hukumnya, hukum sholat Jumat adalah wajib ain ya. Wajib ain ini yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang telah memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Ya, semuanya wajib sholat Jumat. Yang laki-laki, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, remaja-remaja, ya, semuanya wajib sholat Jumat. Ya, semuanya wajib sholat Jumat. Lantas perintahnya, ya, perintah sholat Jumat telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu sekalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu
jika kamu sekalian mengetahui. Nah, ini perintahnya sholat Jumat. Apa kata Allah? Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, bagaimana kita tahu kalau ada seruan untuk sholat Jumat? Pertama ya, kayak di masjid-masjid itu sudah mulai bunyi-bunyi di ngaji-ngaji ya, di setel ngaji, tilawah, tartil itu sudah mulai itu. Kita mulai persiapan ya, mandi, bersih-bersih ya, persiapan sholat Jumat. Maka bersegeralah kamu kata Allah, segera ya. Apalagi kalau sudah masuk azan ya, sudah azan, jangan nongkrong-nongkrong lagi di luar ya, langsung masuk ke dalam masjid ya, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkanlah jual beli ya. Jual beli ini di dalam Al-Qur'an itu ya salah satu contoh yang harus kita tinggalkan ketika masuk sholat Jumat, termasuk pekerjaan ya dan lain sebagainya, urusan-urusan yang lain ya kita tinggalkan ya, fokus kepada sholat Jumat. Nah, dari penjelasan tadi dan dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa mengerjakan sholat Jumat itu bagi orang Islam yang memenuhi syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya fardu ain. Berarti kalau ditinggalkan mendapatkan dosa ya. Oleh karena itu seorang yang tidak mengerjakan sholat Jumat tanpa alasan tidak yang dibenarkan Islam termasuk perbuatan dosa ya. Jadi kalau tidak ada alasan yang mendasar kalian meninggalkan sholat Jumat ya, maka berdosa hukumnya ya. Sama dengan meninggalkan sholat fardu. Karena ini juga hukumnya sholat Jumat ini adalah fardu ain ya, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa ya, seperti itu. Itu adalah pengertian dan dasar hukum sholat Jumat ya. Kemudian ada syarat-syarat dan rukun sholat Jumat ya. Nah, ini eh, syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat ini kita akan bahas pada video selanjutnya. Saya akan kasih gambaran ya. Kalau Jumatan itu kan 2 kali ya khutbahnya. Khutbah pertama, kemudian duduk, kemudian khutbah kedua. Nah, di dalam khutbah itu nanti ada syarat-syarat dan rukun khutbahnya supaya khutbahnya itu sah. Ya, karena itu juga termasuk di dalam rukun ya. Yang mulai dari membaca hamdalah, kemudian diakhiri dengan doa. Nah, itu nanti kita akan bahas di syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat pada video dan pertemuan selanjutnya. Demikian pemaparan materi yang pertama berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu materi yang kita pelajari di awal ini adalah pengertian dasar dan hukum sholat Jumat itu sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.